Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firdaus, mahasiswa Universitas Negeri Padang dari jurusan Manajemen dengan prodi Manajemen Perpajakan pada tahun 2018. Pada kali ini saya kembali akan menjelaskan materi etika perpajakan mengenai etika dalam perusahaan global dan pasar bebas, di mana pada bab kali ini saya akan menjelaskan beberapa subbab diantaranya, yaitu adalah yang pertama kode etik dalam perusahaan global, yang kedua yaitu adalah tentang prinsip etika dalam pasar bebas, yang ketiga yaitu adalah globalisasi dan pasar bebas, yang keempat yaitu adalah peran pemerintah dalam pasar bebas, yang kelima yaitu adalah perpajakan pada perusahaan global, dan yang terakhir adalah contoh kasus yang relevan mengenai pada bab kali ini. Baik, pada materi pertama yaitu mengenai kode etik dalam perusahaan global, di mana kode etik dalam perusahaan global ini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu adalah tentang prinsip dan tanggung jawab bisnis dari shareholder ke stakeholder, di mana nilai organisasi bisnis bagi masyarakat adalah diciptakannya produk dan jasa yang dipasarkan kepada konsumen dengan harga wajar yang sebanding dan dengan mutu yang sesuai. Dan yang kedua yaitu dampak ekonomis dan sosial dari bisnis menuju inovasi, keadilan, dan komunitas dunia, di mana organisasi-organisasi bisnis didirikan di luar negeri untuk membangun, memproduksi, atau menjual, juga harus memberikan sumbangan pada pembangunan sosial negara-negara dengan menciptakan lapangan kerja yang produktif dan membantu meningkatkan daya beli warga negara setempat. Selanjutnya itu adalah poin ketiga, yaitu sikap menghormati aturan, di mana organisasi-organisasi bisnis internasional wajib menghormati aturan-aturan internasional dan domestik untuk menghindari konflik-konflik perdagangan. Yang keempat yaitu adalah dukungan bagi perdagangan multilateral, di mana organisasi-organisasi bisnis wajib mendukung sistem perdagangan multilateral dari GATT atau WTO atau World Trade Organization atau kesepakatan internasional yang serupa. Yang kelima yaitu adalah menghindari operasi-operasi yang tidak etis. Maksudnya itu bisnis wajib untuk tidak memperdagangkan senjata atau barang-barang yang lain untuk diperuntukkan bagi kegiatan teroris, perdagangan obat bius, dan atau kejahatan terorganisir lainnya. Selanjutnya materi kedua yaitu adalah prinsip etika dalam pasar bebas, di mana prinsip ini terdapat 5 poin. Yang pertama, untuk menjamin keadilan melalui jaminan perlakuan yang sama dan fair bagi sesama pelaku ekonomi. Yang kedua yaitu adalah ada aturan yang jelas. Aturan ini diberlakukan juga secara fair, transparan, dan konsekuen dan objektif. Poin yang ketiga itu adalah pasar memberikan peluang yang optimal walaupun belum sempurna, tetapi bisa memberikan persaingan yang sehat. Yang poin keempat yaitu mampu menjamin pertumbuhan ekonomi, dan poin terakhir yaitu dapat memberikan peluang yang optimal bagi terwujudnya kebebasan manusia. Materi yang ketiga itu adalah globalisasi dan pasar bebas, di mana globalisasi merupakan integrasi internasional yang terjadi sebagai hasil dari berkembangnya perdagangan barang dan jasa global yang banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek seperti kultural dan lingkungan sosial, di mana salah satu bentuk dan konsekuensi dari globalisasi adalah perdagangan bebas. Tujuan liberalisasi dalam perdagangan dan membuka ekonomi untuk perdagangan bebas yang dilakukan di beberapa negara berkembang untuk memodifikasi spesialisasi produksi dan hubungan perdagangan luar negeri untuk meningkatkan pangsa relatif dalam produksi dan perdagangan barang yang diperdagangkan di pasar bebas. Dari selanjutnya itu adalah peran pemerintah dalam pasar bebas, di mana peran pemerintah dalam pasar bebas terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu mengawasi agar akibat ekstrim kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari. Yang kedua yaitu menyediakan barang publik yang cukup hingga masyarakat dapat membelinya dan dengan mudah didapatkan. Yang ketiga itu adalah menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan
tidak menimbulkan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Yang materi terakhir, membuat undang-undang yang diperlukan untuk mempertinggi efisiensi mekanisme pasar, menciptakan dasaran sosial ekonomi, dan menciptakan pertandingan bebas sehingga tidak ada kekuatan yang memonopoli. Materi kelima yaitu perpajakan pada perusahaan global, di mana pajak pada perusahaan global merupakan sistem perpajakan yang ditetapkan antar negara yang memiliki kesepakatan bilateral. Ketentuan dan tarifnya juga ditentukan oleh kedua belah pihak yang memiliki kepentingan. Kesepakatan tersebut dibuat untuk meningkatkan perekonomian suatu negara dan mengurangi hambatan investasi, di mana perusahaan-perusahaan global yang memiliki strategi sendiri dalam pajak, misalnya yaitu adalah Google, di mana Google menerapkan strategi perpajakannya yang memanfaatkan GAP dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan domestik untuk mengalihkan keuntungan tersebut ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak. Itu adalah materi terakhir, yaitu contoh kasus yang terkait pada bab kali ini, di mana kasus yang saya ambil berupa kasus dugaan dumping terhadap ekspor produk kertas Indonesia kepada Korea Selatan, di mana salah satu kasus yang terjadi antara anggota WTO atau World Trade Organization, yaitu kasus antara Korea Selatan dan Indonesia, di mana Korea menuduh Indonesia melakukan dumping word-free copy paper ke Korea Selatan sehingga Indonesia mengalami kerugian yang cukup besar. Tuduhan tersebut menyebabkan pemerintahan Korea Selatan mengenakan bea masuk anti-dumping atau BMAD sebesar 2,8% hingga 8,22% terhitung 7 November pada tahun 2003. Dan akibat adanya tuduhan dumping ekspor produk itu sendiri mengalami kerugian yang cukup besar. Ekspor wood free copy paper Indonesia ke Korea Selatan yang pada tahun 2002 mencapai 102 juta dolar Amerika Serikat sehingga turun pada tahun 2003 menjadi 67 juta dolar Amerika Serikat. Karena Indonesia harus melakukan yang terbaik untuk menghadapi kasus dumping tersebut, maka kasus ini bermula ketika industri kertas Korea mengajukan petisi anti-dumping terhadap 16 jenis produk kertas Indonesia. Untuk mengatasi kerugian tersebut, pihak Indonesia mengadakan atau mengajukan masalah ini ke WTO pada tanggal 4 Juni 2004 dan meminta diadakannya konsultasi bilateral. Namun konsultasi yang dilakukan pada tanggal 7 Juli 2004 gagal mencapai kesepakatan, sehingga Indonesia harus meminta bantuan kepada Badan Penyelesaian Sengketa atau disebut Dispute Settlement Body atau DSB, yang merupakan organisasi perdagangan dunia yang membentuk panel, dan setelah melakukan proses-proses pemerintah, maka DSB WTO mengabulkan dan menyetujui gugatan tersebut. Baik, mungkin sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.